Oke, baik, seterusnya itu materi kelima, yaitu masa kodifikasi hadis. Apa sih kodifikasi hadis? Kodifikasi hadis adalah penyusunan pengumpulan hadis menurut aturan tertentu. Ini kodifikasi hadis ini sudah dimulai pada saat diterimanya surat perintah oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Hasan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini mulai diterbitkan atau dikodifikasi pada tahun 656 Hijriah sampai 911 Hijriah, yang awalnya berupa kitab kemudian disaring dan disusun menjadi kitab takhrij. Lalu materi keenam adalah ilmu mustahalul hadis. Ilmu mustahalul hadis adalah ilmu tentang dasar dan kaidah yang bertujuan dapat mengetahui keadaan sanad maupun matanya dari segi diterima dan ditolaknya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan, serta sifat-sifat rawinya. Objek kajiannya adalah sanad dan matan. Sedangkan ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi, entah itu perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah laku Nabi Muhammad. Objek kajiannya adalah cara periwayatan dan pemeliharaan hadis. Selanjutnya materi ketujuh adalah pembagian hadis dari segi kualitasnya. Terbagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dari awal sampai akhir sanadnya, serta tidak ada syadz maupun ilat. Sedangkan hadis hasan ini pengertiannya sama persis seperti hadis sahih, hanya saja yang membedakan perawinya tidak dhabit. Ini hadis hasan ini terbagi menjadi dua, yaitu hasan li dzati dan hasan li ghairi. Hasan li dzati ini adalah hadis yang sudah hasan, sudah dari awal atau sudah dari munculnya itu sudah hasan. Sedangkan hasan li ghairi adalah hadis yang dapat menduduki hasan karena ada bantuan dari hadis lain yang sanadnya sudah hasan. Lalu ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Ini terbagi menjadi 5, yaitu menurut sandaran matanya, menurut segi matanya, dari salah satu sudutnya, dari sudut matan dan sanad, dan dari persambungan sanad. Yang pertama dari sandaran matan ini terbagi menjadi 2, yaitu hadis mauquf. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sedangkan hadis maqtu diriwayatkan oleh tabi'in berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Lalu yang kedua adalah menurut segi matannya. Ini ada satu, hadis syadz. Hadis syadz ini diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya, tapi kandungannya bertentangan dengan perawi yang lebih kuat keistiqohannya. Lalu ketiga ada menurut dari salah satu sudutnya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama hadis maklub. Hadis maklub adalah hadis yang terjadi mukhalaf atau menyalahkan hadis lain karena mendahulukan atau mengakhirkan. Yang kedua hadis mudraf, hadis yang terdapat tambahan atau sisipan. Yang ketiga adalah hadis musahaf, di dalamnya terdapat huruf yang diubah. Lalu keempat adalah dari sudut matan dan sanadnya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama hadis maudhu, hadis yang isinya seolah-olah disandarkan kepada Nabi. Yang kedua adalah hadis mungkar, yang hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi itu pun lemah dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jujur. Yang kelima adalah dari persambungan sanad. Ini terbagi menjadi 3, yaitu hadis mursal, hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang kedua adalah hadis munqati, yaitu gugur sanadnya. Sedangkan yang ketiga adalah hadis mu'dal, gugur 2 sanad atau lebih secara berturut-turut.